Syukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini kita boleh lagi memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah peristiwa 40 hari setelah Yesus bangkit. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah peristiwa di mana 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Mari kita membuka Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat 53. Saya bacakan dan saudara bisa menyimak dengan baik. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai 53. Perhatikan ayat ini baik-baik dengan perikop kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bisa berkata amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah, perhatikan baik-baik dalam ayat ini. Ayat ini menjelaskan kronologis tentang Yesus naik ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah sebuah fakta sejarah. Alkitab menulis, mencatat begitu rinci. Disaksikan oleh para murid-murid dan malaikat Tuhan. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 1, coba kita melihat Kisah Rasul pasal 1. Di sana dikatakan demikian. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-9. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bisa berkata amin. Jadi sebuah fakta sejarah bahwa Yesus telah naik ke sorga. Dan sejarah ini disaksikan oleh murid-murid dan malaikat. Maka dalam ayat yang lain disaksikan juga oleh 500 saudara pengikut Yesus. Inilah fakta sejarah. Kalau ada orang berkata bahwa Yesus tidak pernah naik ke sorga, itu adalah hoax. Tetapi Yesus, faktanya dia naik ke sorga. Nah, saudara-saudara, persoalannya menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Bukankah alangkah baiknya dia tetap ada di dalam dunia ini? Saya percaya murid-murid juga mungkin dengan rasa kecewa mereka ditinggalkan Tuhan. Karena selama mereka bergaul dengan Tuhan, mereka alami pertolongan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, buta melihat. Bahkan mereka bisa menyaksikan dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti 2 ikan. Mujizat-mujizat terjadi. Saya yakin kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini merupakan juga sebuah hal yang sangat merugikan bagi murid-murid. Tetapi mengapa dia harus naik ke sorga? Mengapa dia tidak tinggal terus dalam dunia ini? Mengapa harus dia naik ke sorga? Mari kita temukan jawaban. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Yang pertama, karena misi penyelamatan manusia dari dosa telah selesai. Bisa berkata amin. Misi penyelamatan manusia dari dosa telah selesai. Misinya telah selesai.
Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui jalan salib. Dia harus mati di salib, dia harus dikuburkan, dia harus bangkit, dan dia juga harus kembali ke surga. Karena misinya telah selesai. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 sampai 4 berkata demikian, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan tugas Bapa kepada anaknya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu misinya, dan misi itu selesai. Ketika selesai misi itu, dia kembali ke surga. Bisa berkata amin? Misi penyelamatan manusia dari dosa oleh Yesus telah selesai. Yesaya pasal 1 ayat 8 berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu. Yesus telah menyelesaikan masalah dosa. Masalah dosa adalah masalah yang serius. Dosa adalah penghalang segala-galanya. Dosa penghalang kita diberkati oleh Tuhan. Dosa yang membawa kita sakit. Dosa yang membawa kita jauh dari Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Itulah sebabnya tidak lagi kita dikuasai oleh dosa. Dosa tidak boleh lagi menguasai hidup kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kain kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, kata Tuhan. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya tidak ada dosa lagi yang menguasai kita. Mungkin orang berkata, dosaku ini terlalu hitam Pak Pendeta, dosaku terlalu merah Pak Pendeta. Saya mau katakan kepada saudara, siapapun engkau, ketika engkau datang kepada Yesus, dosamu diampuni oleh Tuhan. Maka kita berjalan dalam karya keselamatan itu. Bisa berkata amin. Jadi kenapa dia harus kembali ke surga? Yang pertama, karena misi penyelamatan manusia dari dosa oleh Yesus telah selesai. Yang kedua, mengapa Yesus harus kembali ke surga, naik ke surga? Yang kedua, Tuhan Yesus kembali ke tempat asalnya, yaitu surga kekal. Karena tempat asalnya adalah surga. Bisa berkata amin. Jadi dia kembali ke tempat asalnya. Dia bukan penduduk dunia ini. Dia adalah penduduk surgawi. Dialah yang punya surga itu sendiri. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dialah pemilik surga itu. Dia kembali kepada asalnya. Dalam ayat Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 16, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dialah pemilik surga itu sendiri. Maka saya percaya, orang yang percaya kepada Yesus, maka pasti sampai di surga kekal. Karena pemilik surga itulah Yesus yang telah menyelamatkan dia. Maka dia kembali ke tempat asalnya, yaitu surga. Saya yakin kalau kita terus percaya kepada Dia, hidup di dalam Dia, hidup bersama dengan Yesus, percaya kepada Yesus, saya yakin kita pun akan sampai di surga kekal selamanya. Bisa berkata amin? Yang di rumah bisa berkata amin. Haleluya. Yang ketiga, mengapa Yesus harus kembali ke surga? Supaya Roh Kudus diutus untuk menolong kita. Dia kembali ke surga bukan meninggalkan kita yatim piatu, kata firman Allah. Tetapi dia mengutus Roh Kudus untuk menolong kita di dalam dunia ini. Kisah 1 ayat 8 berkata,
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jika Roh Kudus itu turun ke atas kita, itulah sebabnya ketika dia naik ke sorga, dia utus Roh Kudusnya. Untuk apa Roh Kudus? Menolong, menyertai, membimbing hidup kita. Saya yakin Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Bisa berkata amin. Sedang membimbing kita. Saya yakin dan percaya kalau kita dibimbing oleh Roh Kudus, tidak ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada masalah yang berat yang kita bisa atasi. Tidak ada persoalan yang sulit yang tidak bisa kita atasi. Bahkan tidak ada penyakit yang dapat menimpa kita kalau Roh Kudus yang membimbing, menolong perjalanan hidup kita. Kenapa demikian? Yohanes 14 ayat 16 berkata begini, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan dunia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bisa berkata amin. Jadi Roh Kudus itu diutus untuk menyertai kita, memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, menyertai kita selama-lamanya yang ada di dalam dunia ini. Itulah saya katakan kepada kita semua, jangan takut engkau menjalani hidup dalam dunia ini. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang mencekam, saya katakan kepada saudara, ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong dan membimbing engkau. Maka Roh itu akan membawa kita dalam segala kebenaran demi kebenaran. Bisa berkata amin. Itulah Roh yang diutus oleh Yesus, yang akan membimbing, menyertai kita, diam di dalam kita untuk selama-lamanya. Makanya dia kembali ke sorga. Poin yang keempat, mengapa Yesus harus kembali ke sorga? Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Yang keempat, untuk mempersiapkan tempat bagi kita di sorga. Bisa berkata amin. Untuk mempersiapkan tempat bagi kita di sorga. Jadi sekarang Yesus ada di sorga, sedang mempersiapkan tempat bagi kita di sorga. Kenapa? Dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, jangan gelisah hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bisa berkata amin. Jadi dia harus naik ke sorga. Untuk apa? Menyiapkan tempat kita di sorga. Kenapa harus disiapkan tempat kita di sorga? Karena bumi ini bukan tempat kita selama-lamanya. Kita mungkin ada di dalam dunia ini hanya punya batas waktu. Umur manusia adalah 70 tahun. Kalau dia kuat 80, 90 adalah kesusahan. Itulah umur manusia sementara di bumi. Tetapi ada tempat kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, yaitu di sorga. Makanya Yesus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Haleluya. Makanya kita bersyukur dia naik di sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Filipi 3 ayat 20 berkata demikian, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Hari ini kita warga negara Republik Indonesia, berdomisili di Kecamatan Keraksaan. Tetapi kewargaan kita hanya sementara di Keraksaan. Tetapi ada warga negara yang kekal, yaitu sorga kekal selama-lamanya. Itulah yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Kalau kita tetap setia kepada Dia, kita tetap cinta Dia, kita mengutamakan Dia, melayani Dia, maka saya yakin kita pasti bersama-sama dengan Dia di sorga kekal. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Yohanes 14 ayat 17 berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata,
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi jalan untuk sampai kita di sorga yang Tuhan sudah siapkan untuk kita hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Orang berkata ada banyak jalan ke Roma. Ya ke Roma. Tapi ke sorga hanya ada satu jalan, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Karena hanya Dialah pemilik sorga itu sendiri. Bisa berkata amin? Ada orang berkata begini, kok bisa orang Kristen itu yakin benar sampai di sorga? Saya katakan amin. Karena orang Kristen percaya kepada Yesus. Saya sering umpamakan begini. Kalau engkau ke Jakarta, engkau belum pernah ke Jakarta, maka engkau butuh orang yang pernah ke Jakarta menuntun engkau ke Jakarta. Maka engkau pasti sampai di Jakarta. Kalau orang itu yang menuntun engkau tidak pernah ke Jakarta, maka saya yakin engkau juga tidak akan sampai ke Jakarta. Begitu juga ke surga. Adakah manusia dalam dunia ini pernah ke surga? Tidak ada. Sehebat-hebatnya pendeta, sehebat-hebatnya pemimpin agama, tidak pernah ke surga. Tetapi puji Tuhan, kita punya Yesus. Dia orang surga, dia pemilik surga itu sendiri. Dia rela dari manusia menunjukkan jalan itu kepada kita. Sehingga dia berkata, barang siapa datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku, dia tidak akan sampai ke surga. Kita bersyukur ada Yesus, pemilik surga itu, rela menjadi manusia, datang menunjukkan jalan kepada kita. Dan pasti kita yakin, kita percaya kepada Yesus, kita sampai ke rumah Bapa di surga. Bisa berkata amin? Karena Alkitab berkata dalam Kisah 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus. Hanya Yesus bisa berkata amin. Sehingga dia harus naik ke surga. Tidak terus di dalam dunia ini, dia harus naik ke surga. Kenapa? Untuk menyiapkan tempat kita di surga. Makanya kita bersyukur Dia sedang menyiapkan tempat kita di surga. Ketika kita dipanggil olehnya, maka saya yakin, saya jamin kita pasti masuk surga. Haleluya. Haleluya. Yang kelima, yang terakhir, mengapa Yesus harus naik ke surga? Untuk mempersiapkan kedatangannya kembali kedua kali menjemput kita. Amin. Mempersiapkan kembali kedatangannya kedua kali untuk menjemput kita. Dia ada di surga sedang mempersiapkan kedatangannya kedua kali untuk menjemput kita. Kenapa kita harus dijemput? Karena kita tidak tahu jalan. Maka kita perlu dijemput olehnya. Maka saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia datang pada kali yang kedua, dia akan dijemput oleh Tuhan, dibawa dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Haleluya. Dia sedang mempersiapkan kedatangannya kembali kedua kali untuk menjemput kita. Yohanes 14 ayat 3 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ, Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Dia akan datang kembali menjemput kita. Dia bawa kita ke tempat di mana dia berada. Di situ pun kita berada. Makanya puji Tuhan, Yesus selalu ada di surga, sedang mempersiapkan kedatangannya kedua kali untuk menjemput kita. Amin. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10 berkata begini, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Lihat ini, menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Dunia ini akan dimurkai Tuhan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi Alkitab berkata dia berjanji akan menjemput kita. Dunia ini akan dihancurkan, tetapi kita akan ditolong, akan dijemput olehnya. Jauh dari kehancuran dunia ini. Bisa berkata amin. Ayatnya yang ke-11, ayat Kisah 1 ayat 10 sampai 11 berkata begini, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu,
tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Artinya kepastian bahwa Yesus akan datang kembali seperti dia naik ke sorga. Kelihatan, seluruh mata memandang. Dia datang dengan kemuliaannya. Datang dengan kemuliaan itu apa? Menjemput kita di sorga kekal selama-lamanya. Makanya kalau ada pengajaran yang mengatakan bahwa dia datang seperti pencuri, itu hoax. Tidak benar. Dia datang dengan kemuliaannya. Seperti dia naik ke sorga, murid-murid menyaksikan. Maka ketika dia datang, kita pun menyaksikan dengan mata telanjang kita. Bisa berkata amin? Dia datang dengan kemuliaan untuk menjemput kita. Wahyu 3 ayat 11, kita berkata, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota." Dia datang pada kali yang kedua untuk memberikan mahkota kemuliaan kepada setiap orang yang setia kepada dia. Itu sebagai pegang setiap keyakinanmu, setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, tetap setia, tetap setia. Iring Tuhan, supaya ketika dia datang, dia memakaikan mahkota kemuliaan kepada kita. Haleluya. Itulah makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya percaya ada sebuah pemandangan yang spektakuler ketika dia datang pada kali yang kedua. Dia akan memisahkan kambing dan domba. Dia akan memisahkan anak dari orang tuanya. Karena dia sedang membawa kita ke dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati kenaikannya ke sorga. Karena yang pertama tadi, dia kembali ke tempat asalnya yaitu di sorga. Yang kedua, penyelamatan dosa manusia telah selesai. Misi penyelamatan telah selesai, supaya Roh Kudus diutus menolong kita. Yang keempat, mempersiapkan tempat di sorga. Dan yang kelima, dia sedang mempersiapkan kedatangannya pada kali yang kedua. Kita tetap menanti kedatangannya, tetap setia menanti kedatangannya. Ketika dia datang, dia berkata, "Sabarlah hambaku yang setia. Mari masuklah dalam perjamuan anak domba Allah." Kita bersenang-senang dengan dia di sorga. Pertahankan iman kepada Yesus, tetap setia kepada Yesus. Maka mahkota kemuliaan menjadi milikmu, menjadi bagian dalam engkau memiliki dia. Bisa berkata amin? Tutupkan kita. Kita nyanyi sebuah pujian, Yesus kau kebenaran yang